Memang benar duhai ayahku, bahwa engkau telah memperingatkanku. Tapi apakah seorang pencinta akan peduli terhadap ancaman kematian? Seseorang yang telah dilahap oleh cinta tidak akan gentar mendengar kata kematian. Seseorang lelaki yang sedang dalam pencarian akan kekasihnya tidak akan takut terhadap dunia beserta seluruh perangkapnya. Di manakah pedang yang menggantung di atasku itu? Biarkan ia jatuh. Laila adalah satu-satunya rembulan dalam cakrawala hidupku. Karena takdir telah meniupkan awan yang menutupi rembulan itu. Biarkan bumi menelanku. Majnun diam dalam keheningan, mendengarkan ayahnya berbicara membuka hati, mencurahkan duka dan harapan. Lalu, begitu kata-kata ayahnya melemah, ia menjawab, "Duhai Tuanku terhormat, engkau adalah kebanggaan bangsa Arab, serta pemilik dari semua yang kau lihat. Dan kau adalah ayahku, darah dagingku, yang kucintai sepenuh hati, dan kuhormati dengan seluruh jiwaku. Kau memberiku kehidupan. Semoga kau berumur panjang, dan semoga aku tidak akan pernah kehilangan. Namun duhai ayahku, engkau memintaku untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Aku tidak pernah memilih jalan yang aku tempuh. Aku telah dilempar ke dalamnya. Aku terbelenggu dan terikat oleh rantai baja. Tapi bukan aku yang mengikatkan rantai baja itu. Aku menjadi budak cinta karena suratan takdir yang menjadikanku seperti ini. Rantai yang telah diikatkan oleh takdir tidak bisa dibuka lagi. Aku tidak dapat lepas dari belenggu ini. Aku tidak dapat melepas beban penderitaanku, kecuali takdir sendiri yang melepaskannya. Apakah bulan terbit dengan kekuatannya sendiri? Apakah gelombang pasang naik dan turun dengan dirinya sendiri? Jelajahi dunia dan pelajari semua makhluk hidup, dari semut sampai gajah, dan engkau akan temukan bahwa tidak ada makhluk yang tidak diatur oleh ketentuan dan ketetapan takdir. Ada sebongkah batu yang menghimpit di dasar hatiku. Siapakah yang mampu memindahnya? Bukan aku. Aku menanggung beban yang telah diletakkan di pundakku oleh takdir. Dan bahkan jika aku berusaha mulai dari sekarang, sampai hari kiamat pun aku tidak akan pernah bisa mengampaskan beban ini ke tanah. Engkau bertanya kepadaku mengapa aku tidak mencoba tertawa. Mungkinkah seorang ibu tertawa ketika anaknya sedang dikuburkan? Apakah sesuai dengan akal sehat? Bila seseorang dalam posisiku masih dapat tertawa. Belum pernahkah engkau mendengar duhai ayah, kisah tentang seekor ayam hutan dan seekor semut? Maka aku akan menceritakannya kepadamu. Seekor ayam hutan keluar untuk mencari makan. Kemudian ia berjumpa dengan seekor semut. Ia menangkap semut itu dengan paruhnya. Ketika ia akan segera menelannya, sang semut menjerit, "Hai ayam hutan, jika kau memang sepintar yang dikatakan orang, aku ingin melihatmu tertawa. Karena hanya tertawalah satu-satunya hal yang tidak dapat kau lakukan." Sang ayam hutan adalah seekor ayam yang sombong. Ia segera memperlihatkan pada semut yang berani itu bahwa ia mampu tertawa. Ia membuka paruhnya lebar-lebar dan mulai berkotek tertawa. Seketika itu sang semut berlari pergi, meninggalkan ayam hutan yang tolol itu tanpa makan malam. Kau lihat duhai ayah, ketika seseorang tertawa dalam situasi yang tidak layak baginya untuk tertawa, dia tidak lebih baik dari ayam hutan itu. Dia akan hidup dalam penyesalan karena terlalu gampang tertawa. Aku pun tidak memiliki alasan untuk tertawa. Memang benar duhai ayahku, bahwa engkau telah memperingatkanku. Tapi apakah seorang pencinta akan peduli terhadap ancaman kematian?
Seseorang yang telah dilahap oleh cinta tidak akan gentar mendengar kata kematian. Seseorang lelaki yang sedang dalam pencarian akan kekasihnya tidak akan takut terhadap dunia beserta seluruh perangkapnya. Di manakah pedang yang menggantung di atasku itu? Biarkan ia jatuh. Laila adalah satu-satunya rembulan dalam cakrawala hidupku. Karena takdir telah meniupkan awan yang menutupi rembulan itu. Biarkan bumi menelanku. Jika jiwaku terhempas karena dia, maka biarlah. Setidaknya hempasan itu terasa seperti surga. Sekarang, biarlah aku pergi. Aku mohon padamu. Semangatku telah hilang. Jiwaku telah tersesat selamanya. Apalagi yang kau inginkan dariku? You are my sunrise.